Halo guys. Nah, kembali lagi bersama Mamang Ardi nih di sini nih. Jangan lupa nih, Mas Mut, masa muda. Itu jargon spesial kita guys. Yes. Nah, itu kita mau membahas tentang topik baru guys. Kita sudah selesai membahas tentang vektor. Kita ingin membahas tentang topik baru yaitu geometri analitik ya, geometri analitik. Nah, analitik. Nah, untuk yang sekolah ini biasanya ya lebih fokus ke yang namanya irisan kerucut. Nah, Mama mau cerita dulu nih, ya, Mama mau cerita dulu tentang apa sih sebenarnya irisan kerucut itu ya. Ceritanya itu ada kerucut, guys, seperti ini. Tapi kerucutnya nih begini, guys. Dia kerucutnya itu double dua. Kerucut, tapi kerucut ketemu kerucut begitu, guys. Nah, ini diiris oleh bidang datar guys, dan cara mengirisnya itu berbeda-beda ya. Jadi kita anggap kerucut ya, kerucut 3 dimensi gitu ya di sini. Nah, Mamang ini kurang mahir menggambar ini ya. Nah, GG ini ada titik di sini ya. Nah, kemudian misalkan ada garis, ada bidang ya mengiris di sini guys, misalnya ya, saya mengiris di sini, iris di sini tepat secara horizontal, maka hasil irisan dari kerucut ini dengan bidang ini berupa lingkaran guys. Jadi topik pertama adalah lingkaran. Kemudian sebenarnya ada beberapa lagi ya, cuman Mamang nanti insya Allah akan fokus ke lingkaran saja karena yang paling banyak dibahas adalah lingkaran guys. Ada lagi sebenarnya yang lain adalah parabola. Parabola itu kalau mengirisnya begini guys, diiris dengan bidang di sini. Ini ada bidang ya, katakanlah seperti ini, diiris gini guys. Zap. Mengirisnya itu sejajar dengan ini, sejajar dengan ini. Ini irisannya berupa parabola guys. Nah, parabola gitu. Parabola kayak gini ya, kalau kita lihat dari lempengan ini parabola. Sehingga yang kedua itu parabola. Kemudian ada elips kalau kita mengirisnya itu seperti ini. Nah, ini mengirisnya seperti ini guys. Nah, ini tapi nggak rata, tapi nanti teriris di sini. Ini elips. Elips itu kayak lonjong ya, kayak lonjong lah intinya itu ya. Lonjong tuh elips sama nggak ya? Pokoknya kayak lonjong. Kemudian ada kalau mengirisnya tegak begini guys, mengiris tegak begini. Ini bentuknya nanti kayak gini guys. Nah, ini bentuknya ya, hasil irisannya itu. Ini namanya hiperbola. Hiperbola. Nah, gitu. Jadi ada 4 ya secara umum irisan kerucut itu. Pembahasannya ada lingkaran, ada parabola, ada kok Mama kayak gitu sih, ada elips. Nah, ada elips dan ada hiperbola. Nah, itu ya GG. Nah, kira-kira seperti itu guys. Mama mau membahas tentang lingkaran dulu ini ya. Nah, kita langsung saja ini ya, on the way ini Mama ya. Lingkaran ini Mama bahas ya. Yang pertama mau membahas tentang persamaan lingkaran dulu. Apa sih lingkaran itu ya? Persamaan lingkaran dulu. Dan lingkaran itu adalah satu apa ya, jejak atau apa ya, pokoknya itu sisinya guys, dia berjarak sama terhadap satu titik. Nah, itu lingkaran ya. Jadi misalnya kita punya titik ya di sini ya. Nah, di sini. Nah, jarak yang sama dengan titik ini membentuk suatu pola. Nah, pola ini menjadi lingkaran guys. Kemudian jaraknya itu biasanya dilambangkan dengan R. Nah, ini disebut jari-jari lingkaran. Itu. Nah, ini sudah pasti kalian sudah kenal ya. Ini di bangku sekolah SD kali ya. Nah, kalian sudah jelas itu. Jadi kita tidak membahas tentang lingkaran ini guys, tapi kita membahas tentang persamaan lingkaran ini di bidang kartesius. Guys. Ini. Misalkan kita punya ini ya. Nah, kita punya persamaan ini. Nah, kira-kira persamaan apa relasi X terhadap Y di sini? Nah, di sini. Ini misalnya ada titik X, Y ya, pada lingkaran ini.
Maka seperti yang Mamang jelaskan tadi, jaraknya sama, maka di sini ini ada R. Nah, berarti ini adalah X, ini Y, ya kan? R ini berarti ini adalah, kalau kita gambarkan persamaannya kan, ini kuadrat ditambah ini kuadrat sama dengan R kuadrat kan. Nah, jadinya persamaan lingkaran itu bentuknya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. R ini bilangan guys, ini bilangan ini ya. Nah, ini bilangan. Nah, ini namanya adalah persamaan apa ya? Bentuk baku ya, kalau nggak salah itu bentuk baku guys namanya guys. Nah, bagaimana kalau dia di titik pusat? Kalau titik pusatnya tidak, ini kalau titik pusatnya di sini adalah 0,0 gitu ya. Tapi kalau dia tidak berada di titik pusat, tapi ada di titik lain, misalnya ini adalah A, B, di sini ada A, di sini ada B, maka persamaannya nanti X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, jadi ada dua persamaan ini ya. Ini kalau si titik pusatnya adalah A, B. Ya. Contoh, nah contoh dulu. Contoh ya. Contoh persamaan lingkaran. Misalnya X kuadrat plus, ini contoh ya, untuk si contoh. Ini kita bahas lingkaran ya, berarti ya. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan, nah, katakanlah ya 8 gitu ya, nggak masalah kan, 8. Berarti R-nya di sini sama dengan akar 8. R itu selalu positif ya. Jadi tidak ada plus minus di sini. Jadi R di sini adalah akar 8. Selalu yang diambil yang positif. Gitu. Jadi Mamang bisa langsung hajar nih akar 8. Gitu. Oke, itu. Kemudian misalnya yang lain adalah X dikurang 1 ditambah Y dikurang 2 sama dengan 9 misalnya. Nah, berarti R-nya sama dengan 3. Kemudian ini berada di titik pusat. Ini namanya titik pusat guys. Titik pusatnya yang titik yang tengah tadi ini di titik 1,2. Ini adalah namanya titik pusat. Nah, titik pusat lingkaran ya. Yang ini jari-jari, yang ini titik pusat. Nah, seperti itu guys. Mudah ya, cukup mudah ya. Nanti mencari X-nya itu tinggal substitusi aja, substitusi misalnya X-nya berapa gitu, nanti dapat berapa Y-nya gitu aja. Oke. Kemudian ada hal yang harus kita perhatikan di sini, ada bentuk lain guys. Misalnya kita coba-coba ya, kita hitung-hitung gitu. Misalnya kita punya di sini lingkaran di titik pusat A, B. Berarti dia X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat, kan begitu ya. Nah sekarang kita coba hitung yang ini guys. Ini kalau dihitung menjadi X kuadrat men 2X plus A kuadrat.